misalnya kalau seandainya kita sedang berpuasa ini, sebaiknya pada saat buka ataupun pada saat sahur itu yang baik kita konsumsi itu apa, dokter? Kira-kira makanan seperti apa yang sebaiknya kita konsumsi? Kemudian pada saat kita berbuka itu kan biasanya tuh kalau seperti tadi dokter sampaikan itu nafsu tuh, wah lihat makanan semua mau kita makan ya kayaknya seperti itu. Nah sebaiknya itu bagusnya kita tuh makan makan kalau ketika buka itu apa dulu yang sebaiknya kita makan? Makanan kecil dulu atau langsung makanan utama atau seperti apa, dokter? Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab langsung aja mungkin ya, biar apa namanya langsung ingat juga. Baik, tentunya kalau kita mengikuti atau mungkin kalau ditanya tentang panduan-panduan syariat, maka contoh kita adalah Rasulullah SAW. Ya, tapi di situ banyak pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil. Yang pertama, dalam sebuah hadis atau mungkin dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa Rasulullah itu berbuka dengan menggunakan rutop. Rutop itu kurma basah. Ya, nanti ibu-ibu bisa beli itu kurma basah. Jadi bentuk kita mengikuti bukanya Nabi. Ya, tidak usah peduli orang ngomong apa itu makanan, katakan itu kan di Arab sekarang kan dengan teknologi, dengan kita bisa dapatkan apa makanan-makanan di luar kan sangat gampang. Jadi rutop itu kurma basah. Ya. Kenapa kurma basah? Pertama, kurma itu ada tingkatan-tingkatannya, Bu. Ya, kurma itu ada tingkat-tingkatan. Ada kurma basah, ada kurma kering. Ya. Kurma basah itu dia kandungan airnya masih cukup tinggi, kurma basah. Ya, itu yang pertama. Tapi yang paling penting adalah kurma basah itu dia kandungan gulanya itu jenis gula yang cepat sekali terserap dalam tubuh kita. Ya, jadi kita dengan mengkonsumsi kurma tadi itu kita dapatkan dua benefit sekaligus gitu kan, airnya dapat dan gulanya dapat, dan itu langsung memberikan tenaga untuk tubuh kita. Jadi kalau ditanya berarti konsepnya apa? Konsepnya kalau kita misalkan tidak ada kurma, maka carilah buah-buahan, ya. Carilah buah-buahan yang mengandung gula, ya, gula yang cukup tinggi. Katakanlah contohnya gula tinggi itu contohnya apa? Nanas itu tinggi tuh gulanya tuh. Ya, nanas itu tinggi gulanya. Anggur itu juga tinggi gulanya, ya. Itu contohnya karena dia juga mengandung gula, mengandung air. Nah, di samping itu juga karena memang buah-buahan ya seperti kurma katakanlah hal ini misalkan dia mengandung kalium atau kalsium yang tinggi juga, dia memberikan ketenangan sebenarnya. Jadi produk pangan yang mengandung kalium, kalsium atau mineral-mineral alkali biasa memberikan ketenangan dan bikin bahagia lah katanya gitu. Ya seperti itu. Nah, itu pedomannya di situ sebenarnya, ya. Jadi kalau kita mengambil atau mentadaburi berbukanya Nabi itu di situ. Nah, lalu kan disebutkan hadis lagi tuh. Nabi menyebutkan bahwa kalau tidak ada kurma basah, Rasulullah SAW berbuka dengan kurma kering. Jadi apa? Protapnya kita berbuka menggunakan protap berbukanya Nabi. Ini yang paling utama sebenarnya. Ya, bentuk kita mengikuti Rasul. Ya. Jadi kalau nggak ada kurma basah, Rasulullah berbuka dengan kurma kering atau tamar yang banyak-banyak dijual itulah. Seperti itu kita lihat yang kering gitu ya. Nah, kalau tidak ada tamar, maka Rasulullah berbuka dengan air putih. Ya, seperti itu. Tuh urutannya kayak begitu. Berarti dalam hal ini, bolehkah kita makan makanan lokal kita, katakanlah misalkan yang sehat tentunya ya, ketika kita berbuka? Boleh-boleh saja, tapi kalau bisa ikutin dulu makanannya Rasul ketika berbuka. Ya, bentuk kita mencontoh Rasulullah SAW. Ya, seperti itu. Nah, apa pedoman lagi kita bisa ambil di sini? Karena tubuh kita sekian lama tidak ada makanan, maka jangan masukkan makanan-makanan yang berat dicerna ya ketika sedang berbuka puasa. Maka kan tadi urutannya itu kan kurma, air putih kan gitu kan. Biar tubuh kita beradaptasi dulu ya, peristaltiknya, lambungnya nggak kaget gitu kan. Jadi ketika ada orang misalkan berbuka ya, buka saja misalkan dia menggunakan makanan, kemudian makanan tadi ada cabai, sambelnya, pasti kaget lambungnya ya. Makanya dihindari dulu makanan-makanan yang sifatnya bisa mengiritatif kayak begitu. Meskipun ini memang tidak mudah ya. Bahkan mengatakan ya kurma itu sunnah Rasul, wajibnya kita gorengan kan gitu kan. Sunnahnya kurma, wajibnya gorengan. Apa plesetannya orang kan begitu. Padahal subhanallah ya, saya sering banyak sekali bahkan di video saya di channel saya itu saya sampaikan tentang kenapa kita perlu menghindari makanan-makanan bertepung ya, berminyak ya, terutama waktu perut kita kosong itu tidak kosong juga karena memang
itu berat, buat beban tubuh kita itu berat gitu kan sebenarnya. Ya apalagi lemak-lemak yang ada itu tidak sehat. Jadi intinya berarti kalau saya menyarankan, berarti dokter menyarankan kalau berbuka puasa itu pakai apa? Kalau pertama protapnya pakai bukanya Nabi, itu yang pertama. Ya, kalau nggak ada maka protap yang kedua Anda pakai buah-buahan dulu aja. Makan buah-buahan. Itu biasanya saya kalau saya lagi berbuka itu satu piring saya itu biasanya buah-buahan semua tuh. Nah, supaya buah-buahan ini tidak terlalu katakanlah berat atau mungkin mengganggu keseimbangan asam lambung, biasanya saya taburin garam di buah-buahan tadi, ya. Di buah-buahan tadi, buah-buah potong itu ya, rujak juga nggak apa-apa gitu kan, saya taburin garam di situ. Ya sudah saya makan. Ya seperti itu, ya. Habis itu minum air putih, ya. Jadi di luar daripada itu boleh nggak? Ya ini perkaranya bukan masalah boleh atau tidak boleh, ya boleh aja semua. Mau makan gorengan silakan saja, tapi kan hidup itu pilihan gitu kan. Beberapa waktu lalu saya berbuka dengan beberapa rekan-rekan sahabat saya gitu, itu mereka biasa ya makanan kita ya umumnya gitu kan, ya tepung, goreng segala macam. Makanya saya bawa buah-buahan banyak, saya bawa gitu kan. Saya bawa kelapa muda juga, macam-macam saya bawa tuh ya, Masya Allah ya. Dan akhirnya tanpa sadar mereka makan itu, dan tanpa sadar mereka ternyata bisa ya kita buka kayak begini dan tubuh tetap fit dan bahkan penuh gitu kan perutnya itu. Artinya dengan buah-buahan tadi, dengan makanan sehat tadi, itu ternyata ada bahkan yogurtnya juga ya seperti itu tetap terasa fit dan enak di badannya tanpa perlu ada tepung-tepung yang digoreng dengan atau bahkan minuman-minuman yang tidak sehat tadi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami Bu ya. Ya, termasuk di sini juga kalau Anda pengen minum rempah-rempah yang hangat ya seperti jahe, itu juga sangat bagus ketika Anda konsumsi waktu berbuka puasa ya. Sesuaikan saja kebutuhannya apa ya, termasuk air kelapa boleh nggak? Boleh-boleh saja ya. Tapi biasanya saya menyarankan air kelapa itu supaya dia memberikan efek lebih kekuatan ke tubuh kita, tambahkan garam di sana, tapi garam bukan garam dapur ya, tapi garam mineral non refinasi ya, yang tidak direfinasi, dan tambahkan dengan madu juga di situ, atau biasanya saya memblender jadi air kelapa itu saya blender sama kurma. Ya, itu salah satu minuman terbaik atau tersehat yang biasa saya buat. Jadi air kelapa itu di blender sama kurma. Ya, atau mungkin juga paling gampang bikin sirup madu. Oh, gimana sirup madu? Gampang kok. Kalau memang pengen tetap minum es, meskipun nggak bagus-bagus banget waktu lagi buka tuh minum es. Ya, kalau Anda pengen minum es, ya udah silakanlah minum. Gampang. Paling gampang caranya gimana? Bikin air madu air ya. Campurin madu di situ. Katakanlah kasih jeruk nipis, kasih garam, kasih es, udah enak banget gitu, Masya Allah. Ya, kebayang ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan ibu yang bertanya bisa mempraktekkan. Ya, sepertinya menyimak, atau mungkin tidak menyimak, wallahu a'lam. Kayaknya sih menyimak. Ya, demikian Bu.